Nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, good morning everybody. How are you today? I hope you all fine. I hope you are fine and happy and healthy. Saya berharap semuanya baik-baik saja, sehat dan semuanya bahagia. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Dan hari ini juga kita melanjutkan pembahasan di buku paket, bagaimana yang sudah antum punya semua. Dan mudah-mudahan semuanya sudah dapat buku paketnya. Yang kemarin masih dalam proses pengiriman, mudah-mudahan udah nyampe ke rumah masing-masing, sudah diterima oleh masing-masing. Dan ini cover buku kita. Oke, hari ini kita kembali mempelajari yang ada di buku paket ini. Silahkan anak saya kelas 7 semuanya dibuka bukunya chapter 3, chapter 3, halaman 37. Sambil antum buka, sambil Ustadz tampilkan tayangan slideshow-nya, PowerPoint-nya. Oke. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Oke, tema kita hari ini adalah to tell the time. To tell the time. Untuk memberitahu atau menginformasikan tentang waktu. To tell the time. Di chapter 3 ini sebenarnya temanya adalah what time is it? What time is it? Sebagaimana yang di paling pojok atas itu antum lihat. What time is it? Kita mengambil tema yang pertama saja, yaitu to tell the time. Yang berikutnya, yang di bawahnya nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya. Jadi di materi kelas 7 ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan waktu di dalam bahasa Inggris. Sedangkan waktu sendiri, sebagaimana yang kita tahu, menjadi sangat penting sekali. Bahkan ayat-ayat Al-Quran juga banyak berbicara dan bersumpah dengan waktu. Wal fajri, wal laili, dan seterusnya ya. Wadduha, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa waktu itu penting bagi kita semua. Baik, hari ini silakan buka bukunya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di chapter 3 halaman 37. Ya, sebenarnya temanya ada 4 hal, yaitu to tell the time yang pertama, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Jadi untuk memberitahu atau menginformasikan tentang waktu, tanggal, hari, dan bulan. Nah, yang tanggal, hari, dan bulan insya Allah mudah saja. Nanti di pertemuan berikutnya. Hari ini yang khusus time, karena ini agak agak banyak yang dibahas tentang waktu ini. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya. We go to the next page. Kan antum buka halaman 38, halaman 38. Okay, let's see here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the times. It is 1 o'clock, it is 2 o'clock, and so on. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Jadi di dalam waktu bahasa Inggris juga sama dengan bahasa Indonesia, totalnya 12 jam, hanya penyebutannya saja yang menyesuaikan dengan angka bahasa Inggrisnya. Ini ada di dalam sini balon. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara nyaring, clearly jelas, correctly dengan benar, sesuai dengan
cara baca bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Oke, let's see. Sesuai dengan numbering di dalam bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang berbeda nanti ketika kita menyebutkan jam berapa lewat berapa, jam berapa kurang berapa, itu nanti yang ada aturannya tersendiri di dalam bahasa Inggris. Oke, let's go to the next page. Page 39, halaman 39. Okay, here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the sentences. Second, we will repeat the sentences after the teacher one by one. Then, we will draw the hands of the clock to show the times. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Nah, tugas antum yang pertama, ini silahkan di buku paketnya boleh, atau mau nulis sendiri di buku tulis juga boleh, bikin gambar boleh pakai koin 1000 atau pakai apapun yang bentuknya bulat. Kalau mau menggambar sendiri silahkan. Tugasnya memberikan arah jarum jamnya ya, sesuai dengan keterangan. Oke, kita baca keterangannya tadi sesuai dengan petunjuknya. Setelah Ustadz membaca, antum tahu cara membacanya, maka antum membaca mengikuti. We will repeat the sentences after the teacher one by one. Silakan ikuti atau bersama Ustadz membaca ya. Oke. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Nah, keterangannya adalah 6 o'clock. Kalau 6 o'clock, kalau ada kata o'clock itu berarti dia menunjukkan jamnya tepat. Jamnya tepat. Berarti kalau jamnya tepat, ya, jarum pendeknya ke jam, jarum panjangnya ke arah menit 12. Kalau jamnya pas, misalnya jam tadi contohnya 6 o'clock, jam 6 pas, berarti ini saya kasih contoh dulu satu ya. Berarti jarum pendeknya yang menunjukkan jam itu ke angka 6, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Setiap yang pas itu jarum panjangnya mesti di angka 12. Dan bahasa Inggris yang menunjukkan pas itu adalah, pas itu maksudnya tepat ya, itu adalah o'clock. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami yang bagian pertama. Oke, let's see the next picture. Gambar kedua. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Kalau yang pertama tadi dia in the morning, di pagi hari, katanya it's time for breakfast, ini waktunya sarapan. Saya sarapan di jam 6 pagi hari. Nah, kalau yang kedua ini, dia siang hari. Dia bilang it is 1 o'clock. Ini jam 1 tepat. Jam 1 pas, jam 1 tepat, in the afternoon, di siang hari. Ini waktunya untuk makan siang, lunch. Lunch itu makan siang. Saya makan siang pada jam 1 tepat di siang hari. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Okay, let's see the third picture, next picture, gambar ketiga, yang paling bawah. Oke, let's see. Saya ulangi ya. Share, jadi ke pencet. Oke, ini. Nah, udah ya, balik. Kita masuk ke gambar berikutnya. Oke. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Oke, ini katanya jam 7 malam. Ya, kalau evening itu malam, jam 7 malam. It's time for dinner. Ini waktunya makan malam atau dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Saya makan malam, biasanya makan malam jam 7 tepat di malam hari. Jadi ini
tugasnya ringan saja, menunjukkan jarum jamnya ya. Jadi ini anggap saja pemanasan ya. Ini pemanasan. Oke, let's see the next page. Kita masuk ke halaman berikutnya. Oke, halaman 41, page 41. Nah, di sini sudah menggunakan berbagai keterangan, jadi lebih banyak lagi yang perlu diperhatikan. Oke, di sini ada 3 gambar, mohon maaf, ada 8 gambar totalnya sama halaman sebelah ya. Oke, kita baca dulu tugas keduanya. Kalau yang pertama yang tadi yang pemanasan, tugas keduanya sama dengan tugas yang pertama tadi, antum memberikan jarum jamnya sesuai dengan keterangan. Oke, ya. First, we listen and repeat after the teacher to read each activity carefully. Second, we will draw the hands of the clock to show each time. Nah, jadi antum nanti setelah saya baca, silakan diikuti. Mengikutinya dengan seperti apa? We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan membaca kalimatnya dengan nyaring, dengan jelas, dan juga dengan benar. Habis itu baru menuliskan atau menggambarkan jarum jamnya untuk menunjukkan waktunya. Oke, gambar pertama. Gambar pertama, silakan antum lihat dan antum perhatikan. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Ini hari apa? Sunday. Hari Ahad. Ini hari Ahad. Ini jam 5 tepat di pagi hari. Ini jam 5 tepat di pagi hari. Keterangannya ini akan berguna untuk mengerjakan tugas ketiganya di halaman setelahnya ya. Jadi yang tugas kedua ini menunjukkan jarum jam saja dulu. Ngapain Edo di jam 5 pada pagi hari di hari Ahad itu? Edo gets up and takes a bath. Edo bangun tidur dan mandi pagi. Sungsung mandinya jam 5. Ya. Oke, next picture di bawah yang gambar orang layang-layang ya. Ini masih tepat, masih jam pas, jam tepat. Ini jam tepat juga yang gambar kedua. It is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Ini jam 8 tepat di pagi hari. Benny, Udin, dan Edo bermain layang-layang. Mereka sangat senang sekali. Kan sini gambar jarum jamnya. Oke, the next picture. Gambar ketiga, it is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Ini kalau ada kata-kata pas, ini nanti akan kita pelajari di slide berikutnya ya. Pas itu menunjukkan lewat. Half itu menunjukkan setengah. Kalau dari jam ini setengah, berarti dia menunjukkan 30 menit. Kalau setengah atau 30 menit itu selalu ditandai dengan jarum jamnya berada di mana? Kira-kira. Berada di, jarum panjangnya berada di angka 6. Jarum menitnya berada di angka 6 ya. Berikutnya, it is 1:30. 1 itu berarti 1 ya. Nah, kalau 1:30 itu berarti, ini Ustaz artikan secara bahasa dulu lah. Half itu setengah jam, past 1. 1:30 setengah jam setelah jam 1. Berarti sama dengan it is 1:30 ya. Ini jam 1:30. Berarti ini menunjukkan jam 1:30. Nah, kalau setengah itu jarum pendeknya tidak boleh
tepat berada di salah satu angka ini. Kalau setengah, ya, mesti dia berada di tengah-tengah. Ya, kalau dia setengah 3, berarti antara 2 dan 3, jarum pendeknya mesti ke antara 2 dan 3, jarum panjangnya mesti ke angka 6. Nah, jadi begitu ya. Nah, cara membaca ini dibalik, ya. One-nya duluan, pasnya half-nya belakangan. Jadi anggap aja kalau it is 1:30, berarti dia one-nya 1, half-nya setengah, 1:30. Ya. Sorry, kekliknya. 1:30 sama dengan 1:30. Itu kalau ada kata pas. Nanti di bagian slide selanjutnya saya jelaskan ada 2, ada pas dan to, ya. Kalau pas ini dia lewat, kalau to itu sebelum jam kurang, ya. Half itu setengah tadi ya, half itu setengah. Nah, berarti ini saya kasih bantuan. Ini menunjukkan jam 1:30, 1:30. Ngapain ngapain mereka di jam 1:30 siang hari? It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. Edo pergi dengan Udin dan Benny. They love reading books. Mereka senang membaca buku. Mereka suka membaca buku. Ingat kata Ustadz tadi, untuk yang bagian tugas kedua ini, yang diperlukan ini saja dulu. Keterangan ini nanti akan diperlukan untuk tugas bagian 3-nya membuat tabel di halaman selanjutnya. Oke, we go to the next page, halaman berikutnya. Halaman 42, 42. Oke, let's see the picture. Kita bacakan. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Ini, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan. Oke, sorry keklik. Masih pakai pas, ya. It is 4:30, maka bacanya dibalik, berarti jam 4 ya, lewat setengah atau lewat 30. It is 4:30. Ini jam 4:30. It is 4:30 in the afternoon. Jam 4:30 di sore hari. Ya, di sore hari jam 4:30. Edo and his family go to the park. Edo dan keluarganya pergi ke taman. Pergi ke taman. Mereka mengendarai atau menaiki sepeda untuk pergi ke sana. Ya, mereka menaiki sepeda untuk pergi ke sana. Oke, the next picture. Gambar berikutnya. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father a delicious roasted chicken. Ini jam 7 tepat di malam hari. Nah, ini malam hari ya, evening. Nah, jam 7 malam tepat ya. Silakan bikin nanti di sini. Edo dan keluarganya makan malam bersama. Ayahnya memasak ayam bakar yang enak. Jadi menunya adalah ayam bakar. Ayahnya memasak ayam bakar yang enak atau bakar ayam, membikin ayam bakar yang enak. Oke, the next picture, gambar berikutnya. It is 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. Ini, nah tadi masih pakai pas ya, masih lewat. Berarti kalau begini bacanya gimana tadi? Ya, it is 8:30 in the evening. Berarti ini jam 8:30. Jam 8:30. Nah, ingat tadi jarum pendeknya harus di mana kalau dia setengah ya. Jarum panjangnya mesti di mana kalau dia setengah. Half ini kan setengah ya. Half ini setengah.
dia menunjukkan jam 8:30 atau 8:30, atau bisa kita sebut dengan istilah lain, 8:30. It is 8:30, jam 8:30. Edo menyiapkan peralatannya atau keperluannya untuk sekolah besok hari. Dia meletakkan banyak buku di dalam tas sekolahnya. Oke, the next picture. It is 9 o'clock at night. Edo says good night to his parents. His parents kiss. Ya, ini mudah saja. It is 9 o'clock. Ini jam 9 tepat di malam hari. Edo mengatakan selamat tidur atau selamat malam kepada ayahnya, kepada orang tuanya, dan orang tuanya mencium Edo. Okay, the last picture, gambar terakhir. It is 9:30 at night. It is 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleeps. Ini jam, tadi masih pakai pas ya. Ini jam 9:30. It is 9:30 di malam hari. Edo tadi ya. Edo tidak lupa untuk berdoa tidur. Bagaimana antum juga berdoa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Oke. Nah, itu tugas kedua. Tugas ketiganya mudah saja. Mengisi tabel seperti ini. Boleh bikin tabelnya di buku tulis, pakai penggaris boleh. Ini contoh nomor 1. Ya. Ada keterangan number, ini udah tersedia nomornya. Nah, keterangan waktunya dia cuma 2, morning atau afternoon, pagi atau siang, time-nya jam berapa, aktivitasnya apa saja, additional information, informasi tambahannya ada nggak dari keterangan itu. Dari mana kita dapat mengisi tabel, kolom-kolom di tabel ini? Dari halaman sebelumnya, dari 2 halaman tadi. Nah, ini ya. Nah, dari halaman 41 dan 42. Nah, yang jadi contoh. Tadi kan Edo ya. Ini jadi contoh, lihat tabelnya. Ini sebagai contoh. Contohnya, it is Sunday, ini hari Ahad, jam 5 pagi, Edo bangun dan mandi. Kita lihat tabelnya, sesuai nggak? Nah, benar. Di pagi hari, jam 5 pagi, Edo aktivitasnya dia hanya bangun pagi dan mandi. Tidak ada informasi tambahan. Nah, berikutnya, untuk nomor 2 sampai nomor 8, berarti ada 7 kan yang perlu antum kerjakan. Nah, nomor 2 berarti dari sini nih, dari yang bermain layang-layang. Nah, maka misalnya waktunya, sudah ada kan jelas nih waktunya jam berapa, habis itu keterangannya pagi atau siang juga ada, aktivitasnya juga ada nih kan. Nah, Benny, Udin, and Edo fly kites, itu aktivitasnya. Nah, additional information, kita antum tambahkan, mereka sangat senang sekali. They have lots of fun. Ya. They have lots of fun. Ini contoh ya. Oke, sampai nomor berikutnya berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Selesai. Ya, itu penugasannya. Oke, ini informasi tambahan, materi tambahan. Ini yang saya sebutkan tadi, tapi tidak kita habiskan pembahasannya di hari ini. Ini sekedar gambaran informasi awal saja. Jadi di dalam penentuan waktu atau jam di bahasa Inggris itu dibagi 2. Kalau sebentar. Kalau dia seperempat itu namanya a quarter. A quarter itu seperempat. Kalau setengah tadi half. Ya. Half itu setengah. Kalau seperempat itu kan bisa di angka 3. Ya. Kalau dia seperempat, kalau dia kurang seperempat bisa di angka 9. Seperempat itu 15 menit. Ya, 15 menit itu seperempat. Kalau setengah itu dia 30 menit. Contohnya ini 7.15, jam 7.15, a quarter past 7.
Ya. 7 itu 7, quarter itu 15, seperempat, maka nyebutnya adalah jam 7.15, jam 7 lewat 15. Kalau yang half ini contohnya half past 7, nah, 7.30. Nah, dari jam 12 ke jam 6 ini sebutannya lewat. Nah, misalnya jam 1.25 ya, berarti dia sebutannya pakai pas ya. 25 past 1. Nah, kalau udah lewat di angka 6 ya, itu menuju jam 12 itu sebutannya to atau jam 10 kurang 15, berarti dia atau ini contohnya ya, jam 7 kurang a quarter to 8, berarti dia kurang 15 menit jam 8 atau jam 7.45. Nah, ini nanti kita tidak banyak membahas hari ini sekedar gambaran awal saja. Nanti akan ada waktu tersendiri kita membahas ini. Baik, demikian dari Ustadz. Mudah-mudahan dimudahkan. Tadi tugas yang pertama di halaman mana? Untuk ingat, halaman 39 ya tugas pertama. Tugas keduanya halaman 41 dan 42. Tugas ketiganya di halaman 43, bikin tabel. Jadi ada 3 tugasnya saja. Baik, demikian kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah khairan katsira. Dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, pelajarannya, mengerjakan tugasnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa dunia, agar kita bisa banyak berinteraksi dengan dunia luar, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak wawasan, dan semakin bijak kita menjalani kehidupan. Sekali lagi, Nakhtatim, we close our lesson today by reciting hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you so much. Oh ya, tadi ada terakhir. Okay. Thank you so much and have a nice day. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, di pelajaran berikutnya dengan tambah lebih semangat, lebih bahagia, dan lebih sehat lagi insyaallah. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.